Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Pita Albina. Saya akan menceritakan pengalaman saya ketika melakukan pendaftaran PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 atau PPG calon guru. Jadi proses pendaftaran PPG Prajabatan ini ketika itu dimulai dari bulan Maret tahun 2024 dan selesai semuanya dan mulai perkuliahan di bulan September tahun 2024. Jadi itu benar-benar memakan waktu kurang lebih 1 tahun hanya untuk menunggu pengumuman kelulusannya gitu. Jadi proses pendaftaran itu ada 3 proses. Yang pertama ada tahap administrasi, yang kedua ada tes substantif, yang ketiga itu ada tes wawancara. Jadi di tahap administrasi ini itu ada beberapa hal yang harus diisi seperti biodata diri yang seperti nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, agama, dan juga termasuk dengan menyambungkan data kita dari PDDikti beserta dengan IPK itu akan langsung terdeteksi di sistem pendaftaran PPG Prajabatan beserta dengan jurusan kita. Itu bisa langsung kita klik di akun pendaftarannya. Kemudian ada juga yang kedua, mengisi esai. Esai ini berisi dengan pertanyaan-pertanyaan terkait pengalaman mengajar. Pengalaman bukan hanya pengalaman mengajar di sekolah, tapi juga bisa terkait dengan hal-hal pendidikan yang kita lakukan. Karena yang mendapat PPG Prajabatan kan tidak hanya mahasiswa atau anak-anak S1 yang baru lulus saja, tapi ada juga yang sudah menjadi orang tua. Nah, itu bisa dikaitkan dengan kegiatan kita sehari-hari yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Bila dia adalah seorang ibu, maka bisa kita ceritakan bagaimana kita mendidik anak. Kalau misalnya kita mengajar di tempat bimbingan belajar, bisa kita ceritakan ketika kita menjadi tutor pada mata pelajaran masing-masing. Itu biasanya bisa diisi di bagian esai. Jadi esainya ini bukan seperti artikel ilmiah, tapi pertanyaan-pertanyaan singkat yang kita jawab berupa uraian seperti itu. Jawab dengan uraian. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait kenapa Anda mau menjadi guru, kemudian menurut Anda apa kelebihan Anda, apa yang dapat Anda lakukan terkait dunia pendidikan ini, apa yang dapat Anda kontribusikan, kemudian apa kelebihan yang bisa mendukung profesi Anda ketika Anda menjadi guru, seperti itu. Dan banyak hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab, kemudian kedisiplinan, atau bagaimana pendapat Anda ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan etika dan norma ketika Anda menjadi guru. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan pada bagian administrasi, yang nantinya bila lanjut ke tahap berikutnya akan ditanyakan kembali pada tes wawancara. Kemudian yang kedua itu ada tes substantif. Jadi tes substantif ini disesuaikan dengan soal yang sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Karena saya bahasa Indonesia, jadi pertanyaannya itu kebanyakan bahasa Indonesia. Jadi ada 100 soal. Dari 100 soal itu 70 soal itu adalah soal bahasa Indonesia. Nah, sisanya 30 itu adalah literasi dan numerasi. Nah, literasi ini dia berupa uraian yang sangat panjang yang berisi pertanyaan. Jadi seperti soal cerita bahasa Indonesia untuk literasi. Kemudian ada juga numerasi. Jadi numerasi ini saya sudah tahu sepertinya cukup sulit pertanyaannya. Jadi yang saya lakukan adalah saya tetap menjawab saja, walaupun karena akan memakan waktu yang cukup lama untuk memahami pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang numerasi itu tidak berkaitan dengan perkalian, penjumlahan, tidak hanya berkaitan dengan itu, tapi seperti soal cerita yang dikemas dengan matematika seperti itu. Jadi dia ada soal cerita, pertanyaannya, kemudian nanti akan banyak seperti soal-soal denah atau soal-soal yang menuntut pemikiran ataupun berpikir kritis kita. Itu soal numerasinya juga 15. Jadi 70 bahasa Indonesia, 15 adalah soal literasi,
15-nya lagi numerasi. Jadi yang saya lakukan dalam mempersiapkan diri itu, saya banyak belajar mata pelajaran bahasa Indonesia SMP dan SMA, karena bahasa Indonesia itu kan kalau mengajar di sekolah biasanya mengajar SMP dan SMA. Jadi saya banyak belajar soal-soal dari ujian nasional SMP dan SMA. Baik itu saya juga belajar dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang saya download di Play Store. Kemudian saya juga belajar soal AKM, itu bisa teman-teman akses di internet. Soal AKM itu bisa diakses, bisa dicoba pertanyaan-pertanyaannya. Dari yang saya pelajari itu cukup sama dengan soal literasi dan numerasi di PPG Prajabatan ketika saya ujian waktu itu. Jadi soal literasinya memang sangat panjang sekali, kemudian numerasinya juga berupa soal cerita. Jadi di sana kita bisa berlatih terkait soal-soal yang akan diujikan di tes substantif. Jadi yang harus dilakukan di tes substantif itu adalah teman-teman harus benar-benar matang menyiapkan diri dalam menjawab soal-soal. Kalau saya waktu itu, saya menjawab cukup cepat di 70 soal pertama, yaitu bahasa Indonesia. Saya berusaha memanfaatkan waktu 70 soal itu untuk menjawabnya lebih cepat, sehingga sisanya dapat saya gunakan untuk mengecek kembali jawaban-jawaban saya dengan baik. Untuk numerasi, saya tidak terlalu terfokus kepada hal itu karena waktunya juga cukup singkat, padahal menurut saya itu cukup susah juga soalnya untuk yang numerasi. Jadi saya berfokus di 70 soal pertama di pelajaran bahasa Indonesia saya. Kemudian bila sudah lulus tahap substantif itu, maka kita akan lanjut di tahap wawancara. Jadi di tahap wawancara ini teman-teman akan ditanyakan kembali terkait esai yang sudah diisi. Tapi menurut saya pertanyaan-pertanyaan esai yang diajukan ketika itu oleh asesor itu tidak sama dengan apa yang saya tulis, padahal saya sudah menyiapkan jawaban-jawaban lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi menurut saya teman-teman harus benar-benar mempersiapkan banyak cerita pengalaman teman-teman, tidak hanya yang ditulis di esai, karena pertanyaan dari asesor itu akan benar-benar luas. Oke, sampai sini saja dulu. Sekian yang dapat saya ceritakan pada kesempatan ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.